Halo, jumpa lagi bersama saya, Bu Kakak. Hari ini kita akan membahas tentang konsep biaya, khususnya biaya yang berkaitan dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung, atau yang biasa dikenal dengan direct cost dan indirect cost. Nah, untuk konsep biaya atau cost, itu yang perlu kalian tahu atau ketahui bahwa cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada pengorbanan sumber daya, ada pencapaian tujuan. Nah, untuk orang awam atau orang yang biasa, yang masyarakat umum, itu memahami cost atau biaya sebagai pengeluaran dalam bentuk uang. Jadi pengeluarannya berupa uang, kemudian yang harus dibayar untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi ini adalah definisi yang istilahnya definisi yang sempit gitu ya tentang apa itu cost. Nah, untuk kita di akuntansi, makna cost itu harus mengandung dua unsur atau dua konsep yang harus dipenuhi sesuai dengan definisi yang di atas ini, yaitu yang pertama ada pengorbanan sumber daya, kemudian yang kedua ada pencapaian tujuan. Jadi sumber daya dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dua hal ini harus dipenuhi. Nah, kita sekarang lihat contoh pengorbanan sumber dayanya itu seperti apa. Jadi beda dengan yang dipahami orang awam. Jadi tidak hanya sekedar uang, tapi memang salah satu sumber daya yang dikorbankan itu adalah uang. Kemudian yang kedua, kita bisa saja mengorbankan gedung yang kita miliki. Bisa juga mengorbankan tanah atau lahan yang kita punya. Kemudian juga mungkin kita korbankan kendaraan kita atau persediaan yang kita miliki di perusahaan kita korbankan. Jadi sumber daya ini kita korbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu yang mana ya? Nah, coba kita lihat. Jadi yang pertama mungkin kita korbankan tanah yang kita miliki jadi untuk membangun pabrik. Jadi kayak ada barter barangkali ya. Jadi untuk membangun pabrik, kemudian untuk memproduksi roti, kemudian untuk meningkatkan penjualan atau mungkin untuk merancang produk baru. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita capai. Kalau tidak ada tujuan yang ingin kita capai, itu bukan cost atau bukan biaya namanya. Nah, berikutnya istilah atau konsep biaya yang perlu kita kenal itu adalah cost object atau objek biaya. Nah, di sini yang perlu adik-adik pahami, manajer di sebuah perusahaan tentu saja dia perlu mengetahui berapa sih biaya yang terjadi atas sesuatu. Jadi sesuatu ini dalam tanda petik ya. Sesuatu itu contohnya apa? Nah, kita lihat. Misalnya, berapa sih biaya yang kita perlukan untuk membuat roti tawar? Roti tawarnya pakai tanda petik ya. Berarti something atau sesuatu ini adalah roti tawar. Kemudian contoh yang kedua, kita ingin tahu atau manajer ingin tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesin mixing. Mixing itu yang mencampur ya. Jadi memelihara mesin mixing itu adalah objek biayanya. Kita ingin tahu berapa biayanya. Kemudian berapa sih biaya yang terjadi pada departemen penjualan atau pemasaran. Jadi objek biayanya departemen penjualan. Kemudian yang dalam tanda petik ini itu adalah something-nya, sesuatunya. Nah, sesuatu inilah yang disebut dengan objek biaya. Jadi, objek biaya itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan untuk diukur biayanya. Jadi, yang diukur biayanya secara terpisah. Jadi, seperti ini misalnya biaya yang diperlukan untuk membuat roti tawar itu artinya objek biayanya adalah roti tawar. Kita ingin mengukur berapa sih biaya yang dikeluarkan khusus untuk membuat roti tawar. Berapa sih biaya yang dikeluarkan khusus untuk memelihara mesin mixing? Berapa biaya yang khusus
yang dikeluarkan khusus untuk departemen penjualan. Jadi kita ingin mengukur biayanya secara terpisah per objek biaya itu. Nah, ini contoh-contoh objek biaya lainnya. Jadi, misalnya kalau objek biayanya itu adalah produk, apa contoh produknya? Ini misalnya roti tawar. Jadi perusahaan pabrik roti kan tidak hanya buat roti tawar, dia mungkin juga membuat misalnya roti apa ya, roti manis. Nah, jadi dia hitung secara terpisah roti tawar biayanya berapa, roti manis berapa. Kemudian yang berikutnya adalah objek biaya bisa berupa jasa atau layanan. Misalnya di sini contohnya adalah berapa sih biaya penerbangan dari Denpasar ke Surabaya. Jadi ini objek biayanya berupa layanan. Kemudian yang berikutnya objek biaya bisa berupa proyek atau proyek. Contohnya di sini misalnya berapa sih biaya yang dikeluarkan atas proyek pembangunan jalan tol Bali Mandara. Kemudian berikutnya ada objek biayanya pelanggan. Nah, ilustrasinya di sini atau contohnya adalah berapa sih pembelian yang dilakukan oleh pelanggan VIP atau berapa sih biaya yang kita keluarkan atas pembelian yang dilakukan oleh pelanggan VIP. Jadi fokusnya dia adalah pelanggan. Kemudian objek biaya juga bisa berbasis merek. Misalnya di sini kita tahu ada merek Pepsodent, itu milik Unilever. Jadi perusahaan ingin mengetahui berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola eh, penjualan produk-produk Pepsodent. Jadi khusus yang Pepsodent saja. Jadi merek Pepsodent itu kan ada banyak apa ya, jenis produk Pepsodent itu ada banyak. Nah, di sini dia ingin lihat yang mereknya yaitu Pepsodentnya yang terjadi di Unilever. Jadi Unilever itu tidak hanya ada merek Pepsodent, dia ada merek misalnya Lux ya, sabun Lux, kemudian Blue Band itu juga merek yang ada di Unilever. Kemudian berikutnya objek biaya juga bisa berupa aktivitas atau kegiatan, misalnya kegiatan memelihara mesin produksi roti. Kita ingin tahu berapa sih biaya untuk kegiatan memelihara mesin produksi roti. Kemudian objek biaya juga bisa berupa departemen. Jadi kita ingin tahu berapa sih biaya yang terjadi di suatu departemen. Di sini contohnya departemen pemasaran. Kemudian yang terakhir, objek biaya juga bisa berupa program. Misalnya di sini berapa sih biaya yang dikeluarkan atas program CSR yang dilakukan oleh PT Unilever. Nah, selanjutnya kita akan bahas konsep biaya yang lain yaitu actual cost versus budgeted cost. Jadi actual cost atau biaya sesungguhnya versus biaya yang dianggarkan atau budgeted cost ini. Nah, dua konsep ini itu akan kita gunakan dalam materi-materi berikutnya. Nah, untuk actual cost atau biaya sesungguhnya itu adalah biaya yang dikeluarkan, sudah terjadi. Jadi itu biayanya sifatnya historis atau masa lalu. Kalau budgeted cost atau anggaran biaya itu adalah biaya yang diprediksi atau diramalkan. Jadi biayanya ini sifatnya biaya masa depan. Jadi dalam menghitung cost nantinya ada kalanya kita menggunakan budgeted cost. Jadi menggunakan tarif dia nantinya. Nah, konsep biaya ini juga akan kita pakai nanti, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara menentukan cost? Jadi ingat cost itu selalu berkaitan dengan objek biaya atau biaya itu berkaitan sama objek biaya. Jadi tahap pertama dalam menentukan cost itu adalah dengan mengumpulkan dulu biayanya atau mengakumulasikan biaya. Jadi data biaya yang terjadi itu dikumpulkan, cara mengumpulkannya bagaimana? Yaitu setiap perusahaan berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang manual, ada yang by system. Jadi intinya itu dikumpulkan, diorganisir melalui sistem akuntansi. Ya, contoh sederhananya kalau kuliah pengantar akuntansi itu dikumpulkannya kan biasanya lewat buku besar atau kartu pembantu.
Nah, kemudian setelah terkumpul biayanya, misalnya kita sudah tahu, oh ini sudah terkumpul biaya bahan baku. Nah, berikutnya adalah kita membebankan biaya itu. Jadi membebankan biaya atau cost assignment itu bisa dilakukan lewat dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara menelusuri biaya ke objek biaya, cost tracing. Kemudian yang kedua dengan cara mengalokasikan biaya. Jadi ada dua cara membebankan biaya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, manajer membebankan biaya itu ke objek biaya. Jadi objek biayanya ditentukan dulu atau ditetapkan dulu. Objek biaya ini kenapa kok ditetapkan dulu? Karena kita kan ingin mengambil keputusan. Manajer ingin mengambil keputusan atas si objek biaya ini. Jadi di sini contohnya biaya bisa dibebankan ke departemen. Jadi objek biayanya itu departemen. Nah, untuk apa manajer ingin tahu biaya di suatu departemen? Nah, mungkin manajer ingin mengambil keputusan tentang seberapa efisienkah suatu departemen dalam bekerja. Sehingga kita perlu cari tahu cost di departemen itu. Kemudian biaya juga bisa saja dibebankan ke objek biaya berupa produk atau pelanggan. Jadi yang berupa produk ini sangat umum dilakukan. Karena terkait ingin tahu berapa harga jual produk misalnya. Nah, juga bisa ke pelanggan. Jadi baik yang ke produk atau pelanggan di sini dicontohkan misalnya dalam rangka membantu manajer dalam menganalisis profitabilitas produk atau juga profitabilitas pelanggan. Seberapa menguntungkankah produk itu? Seberapa menguntungkankah pelanggan tipe A, tipe B? Sehingga kita harus cari tahu cost dari setiap pelanggan atau setiap produk itu. Nah, kaitannya sama pembebanan biaya, tadi kita sudah dengar bahwa melalui dua cara, yaitu penelusuran, cost tracing, atau lewat alokasi. Jadi di sini kita akan mengenal konsep direct cost atau biaya langsung dan indirect cost biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung dari suatu objek biaya itu adalah biaya yang berkaitan dengan objek biaya itu dan dapat ditelusuri. Jadi kata kuncinya adalah dapat ditelusuri atau di tracing ke objek biaya itu dengan cara yang mudah, yang layak dan ekonomis. Jadi yang mudah dan murah, nelusurinya tuh gampang dan murah. Itu kuncinya juga. Nah, kemudian biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung dari suatu objek biaya itu adalah biaya yang berkaitan dengan objek biaya tertentu, tetapi tidak bisa ditelusuri dengan cara yang mudah tadi. Jadi biaya ini sama-sama, baik langsung maupun tidak langsung, itu keduanya berkaitan dengan objek biaya yang ingin kita hitung. Perbedaannya terletak dari bisakah dan mudahkah dia ditelusuri. Kalau dia bisa ditelusuri dengan mudah, biaya langsung namanya. Kalau dia sulit kita telusuri dengan langsung, maka namanya biaya tak langsung atau indirect cost. Nah, bagaimana kemudian cara membebankan biaya yang sulit kita telusuri ini? Maka kita akan menggunakan metode alokasi. Jadi biaya-biaya yang sifatnya tidak langsung atau indirect ini akan dialokasikan ke objek biaya. Nanti menggunakan metode-metode alokasi biaya. Nah, dilihat dari dua definisi ini, yang bisa ditelusuri itu hanya biaya langsung. Biaya tak langsung sulit, dia pakai alokasi. Dari dua definisi ini, maka kita tahu bahwa biaya yang akurat itu adalah hanya biaya langsung. Jadi manajer itu lebih suka membuat keputusan berdasarkan biaya langsungnya daripada biaya tak langsung. Karena biaya langsunglah yang lebih akurat. Jelas dia berapa eh, konsumsi atas biaya tertentu yang dikonsumsi oleh objek biaya tertentu juga. Jadi lebih akurat. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya
Objek biayanya adalah roti tawar. Jadi produk roti tawar. Perusahaan atau manajer ingin tahu berapa sih biaya dari produksi atau pembuatan roti tawar. Nah, di sana untuk membuat roti tawar itu ada biaya bahan baku. Ini tepung, kemudian ada mentega dan juga ada telur serta satu lagi ini susu. Jadi ada 4 jenis bahan baku. Nah, biaya-biaya bahan baku ini mudah sekali kita telusuri penggunaannya untuk pembuatan roti tawar. Jadi berapa sih tepung terigu yang digunakan untuk membuat sebuah roti tawar itu bisa kita hitung dengan mudah. Begitu juga dengan mentega, telur, dan susu. Kemudian berikutnya lagi ada contoh biaya listrik pabrik. Tempat roti tawar dibuat. Jadi pabrik tempat roti tawar dibuat. Listriknya itu diperlukan, tetapi dia merupakan biaya tidak langsung roti tawar. Mengapa? Jadi sekalipun listrik ini memang dia berkaitan dengan roti tawar, jadi dari apa berkaitan dengan pembuatan roti, mengapa? Karena pabrik itu butuh penerangan sehingga pekerja itu bisa bekerja, mesin yang menggunakan listrik juga bisa beroperasi dengan keberadaan listrik ini. Tetapi yang sulit kita lakukan itu adalah menelusuri berapa sih banyak listrik yang dipakai untuk membuat roti tawar. Nah, yang perlu kita ingat, pabrik juga membuat roti jenis lainnya. Jadi dalam sebuah pabrik yang menggunakan listrik dalam satu gedung yang sama, itu listriknya jadi satu, dia membuat roti tawar juga di sana, roti manis di sana, mungkin dia buat brownies di sana. Jadi sulit mengukur per produknya. Konsumsi listrik per produk itu sulit diukur. Nah, jadi jangan lupakan yang ini, klasifikasi biaya langsung tak langsung itu sangat tergantung pada objek biayanya. Jangan lupa tadi objek biaya kita adalah roti tawar, yaitu produk. Nah, sekarang kita lihat biaya atau objek biayanya misalnya departemen produksi. Biaya listrik yang terjadi di departemen produksi, jadi di gedung pabrik, jadi gedung pabrik itu adalah departemen produksinya, meterannya dia khusus sendiri di pabrik atau departemen produksi itu, maka biaya listrik di departemen produksi itu merupakan biaya langsung departemen produksi. Tadi biaya listrik ini adalah biaya tidak langsung jika objek biayanya roti tawar. Kalau yang di bawah ini, objek biayanya adalah departemen produksi. Listriknya ya memang bisa kita telusuri langsung karena listriknya kebetulan satu, bukan satu ya, maksudnya listriknya itu khusus dia memang untuk si gedung pabrik itu atau departemen produksi itu. Jadi kita bisa telusuri dengan mudah. Nah, mungkin nanti kalian coba cari contoh-contoh eh, biaya-biaya yang sifatnya langsung tak langsung, jangan lupa dikaitkan dengan objek biayanya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi apakah suatu biaya itu disebut biaya langsung dan tak langsung. Jadi, tadi saya sampaikan langsung tidak langsung itu dikaitkan dengan kemudahan dalam menelusuri biaya itu ke objek biaya. Jadi kemudahan dan kemurahan atau ya mudah dan murah gitu ya untuk menggolongkannya atau menelusurinya. Nah, sekarang kita lihat apa yang membuat biaya itu disebut langsung tak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama materialitas biayanya. Jadi semakin mahal atau semakin besar atau tinggi biayanya, maka kemungkinan biaya itu ditelusuri ke objek biaya itu akan lebih tinggi atau semakin besar kemungkinan kita bisa menelusurinya. Karena dia biayanya mahal. Kemudian yang kedua, tersedianya teknologi yang membantu menghimpun informasi. Jadi kalau zaman dulu mungkin sulit menghimpun informasi-informasi yang berkaitan dengan contohnya misalnya bahan baku eh,
pembantu atau penolong. Tapi kalau sekarang sudah mudah karena ada barcode, tinggal scan, langsung otomatis dibaca ke file biaya produksi sehingga dia menjadi penelusuran langsung atau menjadi bisa ditelusuri dengan mudah ekonomis gitu ya. Jadi itu kaitannya sama teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah desain operasi. Jadi desain operasi pabrik yaitu dari sisi layout itu mempengaruhi klasifikasi biaya. Misalnya, kalau produksi setiap jenis produk, jadi pabrik itu memproduksi beberapa jenis produk, kalau dia produksi setiap jenis produknya di gedung yang berbeda-beda, maka kos yang terkumpul di satu gedung itu menjadi biaya langsung dari setiap jenis produknya. Dia mudah ditelusurinya karena satu gedung, satu jenis produk. Jadi gedung A khusus buat roti tawar, gedung B khusus buat roti manis. Jadi biaya-biaya yang terjadi di gedung A itu pasti untuk roti tawar. Jadi bisa ditelusuri secara langsung. Nah, ini adalah contoh desain operasi dikaitkan dengan biaya langsung tak langsung. Jadi kita lihat misalnya yang di sebelah kanan dulu. Jadi di dalam satu gedung yang sama atau di dalam satu area yang sama, di sini desain produksi produk X dan Y itu dia menggunakan fasilitasnya beberapa itu menggunakan fasilitas bersama. Jadi ini contohnya yang di bagian bawah ini di nomor 2 ini, bagian foundry ini itu ada mesin digunakan oleh produk X dan juga Y secara bersama. Begitu juga yang raw mesin, fabrication, dan seterusnya itu dia gunakan secara bersama-sama. Sehingga beberapa biaya-biaya yang berkaitan sama misalnya mesin yang ada di sana itu mungkin sulit ditelusuri dengan mudah. Sehingga dia kategorinya biaya tak langsung. Nah, kita bandingkan sama yang di sisi kiri. Sekalipun mereka memproduksi barang yang sama, X dan Y, tapi mereka melakukannya di area yang terpisah. Jadi produk X itu diproduksi hanya di sini, di sisi kiri ini. Produk Y diproduksinya di sisi kanan, dia terpisah. Sehingga semua biaya-biaya yang terjadi di sini itu pasti biaya-biaya miliknya si X. Yang di sini itu biayanya itu pasti miliknya Y. Jadi desain operasi itu mempengaruhi apakah biaya itu bersifat langsung atau tidak langsung. Nah, ini adalah ringkasannya tentang penentuan kos. Jadi yang pertama tadi kita kumpulkan dulu biayanya, kemudian setelah terkumpul kita mulai membebankan biaya. Membebankan biayanya bisa melalui eh, tracing atau alokasi tergantung dari sifat jenis biayanya. Jadi ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsung itu ditelusuri atau bisa ditelusuri dengan mudah ke objek biaya. Kalau biaya tidak langsung karena dia sulit ditelusuri dengan mudah, maka kita akan lakukan dengan cara alokasi biaya. Nah, itu saja materi kita hari ini tentang cost, khususnya konsep cost yang berkaitan dengan direct dan indirect cost. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.